yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sekaligus kita banggakan. Teristimewa para guru, para alim ulama. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita melanjutkan daripada rangkaian acara kita pada pagi hari ini dalam memperingati Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pembacaan kitab Maulid Nabi yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ramdhani dan Ustaz Jayadi, diiringi dengan tim hadroh dari Majlis Ta'lim Al-Muhajirin. Karenanya mari sama-sama ikuti bersama, mudah-mudahan yang akan kita laksanakan dan yang telah kita laksanakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita Ustaz Ramdhani dan Ustaz Jayadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
الكون يسرا
ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية فدعوت الذين اتبع الله خضوري هذا المغرور فانقلب ذو الجبل من النور ينعمون وبرز الحامد المحمود مرينا لله تعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجب شكر علينا ما دعا لله ذا علينا يات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله ذا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الزمان فاق في الحسن Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sama-sama telah kita mengikuti bersama pembacaan Maulid Simtuduror, mengagungkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan bersama sambutan atas nama pengurus Masjid Al-Hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Qomaruddin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir tidak berpanjang kalam pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran jamaah pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Al-Fakir juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya dan hartanya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan kali ini. Al-Fakir sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan yang terakhir sebelum Al-Fakir akhiri, Al-Fakir mohon maaf apabila dari segi tempat, hidangan maupun jamuan nantinya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Adapun nanti Al-Fakir mohon maaf apabila ada oleh-oleh tangan yang tidak kebagian dari jamaah yang hadir pada hari ini. Al-Fakir sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama telah kita dengarkan sambutan atas nama pengurus Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan memakluminya bersama. Hadirin jamaah Maulidur Rasul rahimakumullah. Tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni Mau'izatul Hasanah. Mau'izatul Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Kiai Haji Imam Wahyudi. Kepada beliau, kepada guru kita, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sama-sama kita muliakan, kita hormati sekaligus kita banggakan. Teristimewa para guru, para alim ulama, para asatidz yang lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu karena dikasih waktu 10 menit oleh guru saya. Enak Pak 10 menit. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmah sekaligus barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di pagi hari yang penuh makna ini kembali kita dapat bersimpuh, bertatakan karpet yang berwarna hijau. Enggak ada lagi sajadah sono sini. Mudah-mudahan perjalanan pagi hari ini memberikan nilai tambah kita untuk menuju tepian pantai negeri harapan. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mari sama-sama kita adreskan kepada putra Abdullah dan Aminah, jantungnya kota Mekah, intannya kota Madinah. Dialah manusia yang paling manis kata-katanya, paling jujur ucapannya, paling lembut hatinya, paling santun perangainya, paling tampan paras wajahnya. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, sejarah sepanjang perjalanannya dahulu bahkan sampai saat ini banyak mencatat orang-orang menjadi besar. Kita hitung saja dapat. Ada orang menjadi besar karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Kira-kira ada gak Pak? Banyak ya. Tapi bisa kita lihat ketika pangkat jabatannya selesai, maka selesailah nama kebesarannya sampai di situ. Ada banyak. Ada pula orang menjadi besar karena harta kekayaan. Saat kekayaannya berlimpah ruah, pilaknya berdiri megah, pernah menjabat lurah, hasil jual sawah, tertawa hahaha. Jatuh bangkrut, selesailah kebesarannya sampai di situ. Bahkan saat ini tahun 2020 menuju 2021, banyak orang-orang di sana kepengen besar, bahkan kepingin menjadi manusia besar tapi dibesar-besarkan. Berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tersebut. Tidak peduli sikut kanan dan kiri, yang penting menjadi besar di mata manusia, bukan di mata Allah. Saat terjadi pergeseran nilai, saat itulah namanya akan tercemokan di panggung dunia. Naudzubillah min. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pagi hari ini, Pak, beliau besar bukan karena pangkat jabatan, beliau besar bukan karena harta kekayaan, beliau besar bukan karena dibesar-besarkan oleh umatnya, tapi beliau besar dibesarkan oleh zat yang maha besar. Beliau agung diagungkan oleh zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu. Kalau satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, usaha orang lain ingin menghancurkan, melululantakkan. Tapi kalau Allah sudah besarkan ini manusia, tetaplah ia menjadi besar di mata manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya Pak, kalau orang sudah dijatuhkan, dikecilkan, dikucilkan oleh Allah, usaha orang lain ingin angkat kembali, nggak bisa terangkat juga. Beda sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibunda Aminah Pak, ketika mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterangkan dalam rawi Syaraf Al-Anam. Apa ini kata pengarang yang di dalam Syaraf Al-Anam menggambarkan ketika Aminah
saat-saat detik-detik melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibu Aminah sedang enak-enaknya, itu dinding terbelah dua, kemudian cahaya terang benderang. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, berangkat ke surga. Ngapain? Suruh bidadari pada bersolek berdandan. Kenapa? Karena akan lahir sosok manusia idaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka dikatakan falam yajid lihamlihi alaman wala thiqala. Ibunda Aminah ketika mengandung Rasulullah, Pak, itu nggak pernah merasakan sakit, nggak pernah merasakan capek, perutnya ramping persis kayak bukan orang sedang hamil. Nggak kayak ibu-ibu sekarang hamil perutnya ke depan, nggak hamil ke depan juga. Ada, Pak? Ya Allah. Makanya orang-orang tua dulu, lihat, orang tua dulu walaupun 10 kali melahirkan, perutnya tetap ramping, Pak. Kenapa? Orang tua kita dulu kalau habis ngelahirin, Masya Allah, disiapin tuh kain, ya kan? Diikat di tiang, dimuter aja dah tuh. Tapi ibu-ibu sekarang baru punya anak satu, badannya persis kayak kaleng kerupuk. Obot, Pak, tahu obot? Ini bahasa Mandarin nih. Begitu Ibunda Aminah, Masya Allah, melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husail Al-Habsyi. Apa kata beliau? Wa qalatis syafa'u fa'adu ala ma bainal masyriq wal maghrib hatta nazartu ila ba'di kusurir rum. Ketika aku melihat daripada cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, kemudian cahaya ini terlihat sampai kemana? Ke bangsa Romawi. Cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ketika lahir ke pentas dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Saat ini Nabi sedang dihujat oleh orang-orang kafir. Apakah kita tinggal diam? Saat inilah kita menggaungkan diri pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Makanya Pak, kita nggak habis-habisnya dan memuji Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam qasidahnya. Ini qasidahnya menggambarkan beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Nabil huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Nabil huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Apa kata beliau? Wahai Nabi pembawa hidayah, jangan sampai aku tidak mendapatkan syafaatmu, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an. Artinya apa? Inilah pagi hari kita mengharapkan untuk bisa nantinya menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan wa ajmalu min kalam taragattu aini wahsin min kalan tulidin nisa khuliqta muban kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u Muhammadur Rasulullah basyarun la kal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Belum pernah aku melihat wajah setampan engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Belum pernah aku melihat wajah setampan engkau ya Rasulullah. Kau lahir ke pentas dunia ini seolah-olah bukan kehendakmu, tapi bukan kehendak sang ibu, tapi kehendakmu sendiri. Kau lahir bebas dan lepas dari cacat kehidupan. Kau lahir ke pentas dunia ini, ke panggung dunia ini seolah-olah pesanan. Bahkan kau bagaikan butir-butir intan berlian. Kau bagaikan batu yang sangat bagus. Basyarun lakal basyar. Kau manusia, bukan seperti manusia biasa. Tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad, Pak, wajahnya cantik, Pak. Makanya Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, beliau karang dalam kitab Bunga Melatinya, mengungkapkan tentang apa? Syauknya, rindunya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau?
Allah sempurnakan kanjeng Nabi, tubuh dan ilmu serta perangai. Tak ada tubuh, ilmu, perangai terlebih sempurna dari Nabi. Tubuh Nabi terbaik, dengarlah, putih dan bersih bercampur merah. Wajahnya cantik, tingginya sedang, mulutnya manis dipandang orang. Jika bertemu Nabi selalu memberi salam lebih dahulu. Jika bertemu Nabi selalu memberi salam lebih dahulu. Jika tak karena wujudnya Nabi, tak ada surga dan bidadari. Tak ada juga maulidnya Nabi, nggak ada juga nasi kebuli. Kiai, ada nasi kebuli Kiai? Oh ada, alhamdulillah. Udah 10 menit Pak, artinya apa? Ayo sama-sama. Ini kita maulid rame, alhamdulillah. Kalau ngaji begini gak Pak? Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang benar-benar diakui oleh beliau. Mudah-mudahan kita berkumpul bukan saat pagi hari saja, mudah-mudahan bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Kiai Haj Imam Wahyudi yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan tentunya menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dengan hikmah Mau'izatul Hasanah yang kedua yang insyaallah yang akan disampaikan oleh Kiai Haj Hasan Fahmi LC. Kepada beliau kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dan mengingat waktu yang sudah begitu terang, tapi insya Allah kita masih semangat. Kira-kira tutup jam berapa nih? Kalau mau tutup jam 7 jangan lihat jam mulu. Saya ceramah jadi nggak enak begitu. Ya, jamnya taruh dah, masukin ke kantong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak daripada para orang tua kita, para donatur kita yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi serta sumbangsihnya yang begitu luar biasa. Di antaranya orang tua kita Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Sutarman, ada Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Yusuf Asmawi, dan banyak dari para donatur yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang berinfak baik yang sedikit, sedang, banyak ataupun lebih dari itu. Saya bersyukur dan mudah-mudahan kita berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah diinfakkan untuk acara maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan rizki yang berlimpah ruah, dan insyaallah pada saatnya kita semua akan menghadap dan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Sairi dan semua daripada keluarga yang mewakifkan Masjid Jami' Al-Hikmah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka telah kita baca tadi dari awal sampai akhir daripada riwayat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya pesan memang Ustaz Ramdhani banyakin lamain maulidnya. Itu yang sudah kita baca Pak kemarin. Kata para ulama, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kumpul dalam satu tempat masjid lalu dibaca, disebut yang pertama dibaca
qiraah maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disediakan makanan-makanan di dalamnya. Alhamdulillah. Ini makanan enggak pakai mesen. Tahu-tahu datang aja begitu. Subhanallah. Kita baca tadi maulid, saya perhatikan semuanya sampai kita mahallul qiyam. Khusyuk semuanya. Enggak tahu dah tuh khusyuknya ngapain. Saya yakin semuanya menghayati dan merasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika mahallul qiyam tadi, kata Imam Hanafi dan madhabnya, beliau mengatakan bahwa berdiri ketika maulid adalah sesuatu yang wajib, kata beliau. Kenapa? Menyambut datang ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pulang kita dari tempat ini setelah mendapatkan dan bertemu dengan Rasulullah, bersatu kita dengan Nabi, masuk nurnya Rasulullah dalam diri kita. InsyaAllah yang pulang dari sini tidaklah kita meninggalkan tempat ini, melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang mengalami kesusahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbisnis usaha atau yang punya hajat ingin menjual hartanya, tanahnya. Ada yang mau jual tanah, ada yang mau jual mobilnya, ada yang lagi urusan bisnis. Mudah-mudahan dengan hadirnya majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa kerinduan kita kepada Nabi sampai kita merasakan kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu ta'zim kita, hormat kita, tunduk kita, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau ada orang yang berani menghina Nabi, melecehkan Nabi, marah gak kita, Pak? Ada kaum zindik, munafik yang bilang katanya kalau Nabi aja memaafkan, yang ada Presiden Prancis udah minta maaf belum? Balas sengaja dia. Makanya ketika banyak Nabi didatangi oleh para sahabat, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setelah memenggal leher kepalanya Abu Jahal laknatullah alaih, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Abdullah bin Mas'ud datang membawa kepala Abu Jahal, ya Rasulullah, hadza aduwallah wa aduwak. Ya Rasulullah, ini kepala musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak melarang, Nabi enggak protes, Nabi enggak ngomong, kenapa kau potong, kenapa kau penggal lehernya, tetapi yang Nabi ucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maknanya Nabi memerintahkan kita, siapa yang menghina Rasulullah, menghina beliau, maka tumbuh dalam hati kita enggak terima, minimal kita tidak suka kepada orang yang telah menghina dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab ketika memenggal, ditebas tuh Pak, lehernya orang munafik. Ketika ribut dia, orang munafik ribut sama orang Yahudi. Tapi yang benar kata Nabi, yang enggak salah, yang benar orang Yahudi. Justru yang salah orang munafik. Enggak percaya nih orang munafik. Udah dihukumi, udah dijatuhi hukuman oleh Nabi, dia datang lagi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar juga bilang seperti Rasulullah, bahwa yang benar adalah orang Yahudi, yang salah orang munafik. Nih Pak, orang munafik model begitu sekarang. Lalu enggak terima, datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata orang Yahudi, ya Umar, tadi kami sudah datang kepada Rasulullah, kemudian kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sekarang ini orang munafik enggak terima. Artinya apa Pak? Dalam masalah hukum, Nabi enggak pandang hukum, enggak pilih-pilih. Kalau memang yang benar itu orang Yahudi, Nabi bilang itu benar. Meskipun yang salah itu orang munafik, maka kata Sayyidina Umar, ente tunggu dulu di sini berdua, jangan kemana-mana. Sayyidina masuk ke dalam, dia ambil pedangnya, diseret pedang dari dalam. Kira-kira rasanya apa itu? Oh,
Dua-duanya takut, tapi yang dipenggal lehernya siapa? Munafik. Kenapa? Enggak percaya kepada Rasulullah. Nabi udah bilang dia salah, enggak percaya. Enggak percaya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dipenggal lehernya itu orang munafik. Apa yang terjadi? Sampai berita kepada Rasulullah SAW. Nabi tidak protes kepada Sayyidina Umar. Nabi tidak melarang. Bahkan Nabi bersyukur bahwa ada orang yang memiliki nyali seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah yang diharapkan oleh Nabi kepada kita semua umatnya. Seandainya beliau dihina, dicaci, memang beliau tidak memerintahkan membunuh, enggak, tapi kita harus protes dan kita menolak itu semua. Maka pada hari ini tepat tanggal berapa, Pak? 2 ya, tanggal 2 November bulan 11 2/11 disebutnya. Kita begitu menyambut apa yang disampaikan imam besar kita Al-Imam Al-Habib Rizik bin Syihab, bahwa ada aksi 2/11 di Kedutaan Perancis. Yang punya waktu silahkan. Semuanya tidak lain dan tidak bukan untuk membela dan memuliakan Rasulullah SAW, supaya orang-orang yang berani menghina Nabi ini, dia tunduk dan dia patuh dan dia meminta maaf dan dia tidak bisa mengulanginya lagi. Maka kekuatan umat Islam luar biasa. Saat ini kita kumpul luar biasa, begitu banyak hadir dari para jamaah semuanya. Tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah karena kemauan dari kita semua atas gerakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita hadir di majelis ini, tidaklah kita meninggalkan tempat ini, insyaallah semua yang kita hadir di dalamnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya minta dibacakan surah Al-Fatihah khusus untuk ibu saya, Ibu Hajah Marmah yang sedang sakit. Mudah-mudahan juga beliau ikut andil dalam acara di sini. Beliau, orang tua saya, ibu saya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, dipanjangkan umurnya. Juga keluarga kita semua yang sedang kurang sehat, yang lagi sakit, diri kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama telah kita menyimak. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat diamalkan dalam keseharian kita dan menjadi bekal amal ibadah, menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Maulidur Rasul rahimakumullah, dengan berakhirnya Mau'izatul Hasanah yang kedua yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi LC, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Yang karenanya nanti akan ditutup doa oleh guru kita Kiai Haji Faisal Asnawi. Namun sebelum itu saya atas nama pembawa acara mohon maaf jika di sana sini banyak kekurangan, banyak kealfahan, banyak kesalahan, tutur kata yang kurang pantas. Itu semua datangnya dari kekurangan saya. Nanti setelah doa ada permintaan dari pengurus, jangan bubar terlebih dahulu karena pengurus masjid sudah menyediakan santap sarapan. Jamaah diminta untuk membuat saf berhadap-hadapan. Kepada guru kami mohon waktunya untuk memimpin doa. Bapak Kiai Haji Faisal Asnawi dipersilakan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Amin. Wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin.